Teman-teman, kembali berjumpa dengan Sekolah Kebun. Kebun kata, kebun rupa. Masih melanjutkan perbincangan soal yang sangat seksi dan menarik ini, yaitu soal dukun. Dan dukunnya masih di sini. Mas Tommy Aditama, seorang terapis ahli pengobatan timur yang juga seorang dokter gigi muda. Dokter gigi muda waktu itu. Enggak, ini dokter gigi muda itu maksudnya apa, Mas? Dokter gigi muda itu jadi saya sudah sarjana. Ya. Terus saya ngambil sekolah profesi, waktu itu disebut dokter gigi muda. Jadi saya belum dokter gigi full. Terus saya resign, saya keluar dari sekolah profesi. Resign untuk mendalami pengobatan timur secara total. Ya. Nah, oke. Sebelum pertanyaan ke pertanyaan utama yang akan saya tanyakan yang sangat penasaran sekali, itu kenapa Mas Tommy kok resign? Iya. Jadi memang secara pengalaman saya dari kecil itu memang sudah belajar ilmu-ilmu pengobatan timur. Memang sejak kecil sudah tertarik dengan pengobatan timur? Iya, saya dari TK itu udah sering disuwuk. Tahu suwuk itu apa suwuk? Dikasih mantra. Maklum. Ya. Ini generasi milenial harus tahu suwuk itu apa. Suwuk itu dikasih mantra, terus ditiupkan ke orangnya atau dengan media air. Didoain, itu sebenarnya air doa, Mas. Oh, sebetulnya doa. Iya. Cuma istilahnya namanya suwuk. Suwuk. Oke. Terus saya dari SD udah belajar pijat. Belajar pijat juga. Iya, dari SD saya. Oke. Iya. Dan sampai sekarang. Artinya memang sejak kecil Mas Tommy memang sudah tertarik dengan keilmuan timur ya. Iya, betul. Oh, sehingga kemudian memutuskan untuk resign dari kedokteran gigi. Ya. Jadi sebelum dokter tua. Jadi dokter muda kemudian resign. Belum sampai gelar dokter gigi. Dan total mempelajari keilmuan timur. Betul. Oke. Mas Tommy. Ya. Nih Pak Dukun nih. Mas Tommy pernah nggak kena santet? Hah? Santet? Iya, ini dukun ya. Bentar, pernah nggak? Iya, pernah sih. Pernah. Tapi ya tidak perlu panjang lebar lah saya ceritakan. Oke. Iya. Pernah. Tapi kalau yang berobat karena santet ke tempat saya juga ada. Oh, ada. Ada. Artinya pasien yang datang ke tempat Mas Tommy didiagnosa bahwa itu memang santet. Iya. Iya, betul. Jadi sebenarnya gini, Mas. Saya mendengar beberapa teman dokter bahkan di rumah sakit itu sering beberapa kali ya menemukan fenomena-fenomena yang tidak bisa dijawab oleh keilmiahan mereka. Contoh ketika di ronsen kok ada pakunya. Loh, oh iya, bisa itu? Ada. Di beberapa rumah sakit sebenarnya ada kayak gitu. Cuman ini kan tidak di blow up itu ya. Paku betul. Paku. Jadi terlihat faktanya bahwa itu Di paku. ronsen ada. Tapi kadang ketika dibedah nggak ada. Atau sebaliknya. Oke. Kayak gitu. Ya itu santet. Ada mungkin Anda kalau browsing akan menemukan. Nah, kalau misalnya para dokter menemukan sesuatu anomali seperti itu apa yang mereka bilang? Ya biasanya ya mereka diam karena mereka nggak belajar ilmu itu. Mereka nggak tahu sebenarnya. Nah, Mas Tommy kan banyak teman-teman dokter. Ya mereka terus sebenarnya akhirnya ngomong sama pasiennya, punya kenalan dukun atau kiai atau orang spiritualis. Jadi dokter pun menyarankan seperti itu. Ya. Artinya bahwa dokter juga percaya bahwa ada santet. Ya, tergantung dokternya, Mas Doni. Ya memang ini fenomena yang nggak ada dalam teori medis. Lah kan teori yang benar tentang pengobatan bukan hanya teori medis, toh, Mas. Oke. Banyak sekali teori-teori di luar medis tentang kesehatan yang itu juga secara empiris ada. Dan terbukti. Sekarang saya ingin tahu lebih mendalam tentang santet itu bagaimana sih, metodologinya apa? Iya. Kan Mas Tommy kan percaya bahwa santet itu ada. Ya. Dan Mas Tommy mempelajari ilmu timur sekaligus mempelajari ilmu barat. Ya. Artinya Mas Tommy yang bisa menjelaskan. Ya. Bagaimana? Jadi begini. Santet itu sebenarnya
ada beberapa medianya. Definisi santet dulu. Santet itu juga di beberapa beberapa budaya itu dikatakan santet itu sebenarnya juga bukan hal yang negatif. Nah, kayak gitu. Cuman sekarang kan karena persepsi orang santet itu yang negatif, santet itu sesuatu yang mencelakakan orang kan begitu. Dia pakai media, ada yang dengan pendekatan energi, dengan pendekatan makhluk halus, atau dengan kekuatan pikiran. Nah, Jadi 3 media itu yang biasanya digunakan. ya, 3 media itu. Bagaimana aplikasinya? Maksudnya penjelasan secara sederhananya lah. Energi itu apa? Ya. Kemudian makhluk halus itu apa? Karena banyak juga yang tidak percaya apa sih makhluk halus. Iya. Kemudian yang ketiga apa tadi? Pikiran. Pikiran. Kekuatan pikiran. Itu, bagaimana itu mekanismenya? Iya, contoh. Jadi ketika seorang dukun santet itu sekarang juga berkembang, Mas. Dari dulu yang pakai pakaian mistis, Iya. pakai dupa, menyan dan lain sebagainya. Sekarang banyak dukun santet itu yang modern. Pakai HP. Iya. Pakai aplikasi nggak? Loh, bahkan sekarang ada santet lewat HP itu. Memang bisa? Saya telepon Mas Joni. Nah, sebenarnya mekanisme gini, santet itu berhubungan dengan energi, itu kunci. Kita hilangkan dulu perspektif makhluk halus ya. Oke. Makhluk halus itu soalnya masalah kepercayaan. Oke lah, bagi orang-orang yang tidak percaya sama makhluk halus, tapi pasti percaya namanya energi. Energi ini secara alami memang ada, dan itu manusia itu mampu untuk mengolah energinya. Kayak gitu Mas Joni. Enggak. Mampu mengolah energi itu maksudnya Contoh begini, kalau dalam hal santet ya. enggak, soal energinya dulu nih. Oh, soal energi energi. itu contoh sederhananya seperti apa? Contoh, kita hangat. Hangat, oke. Tubuh kita hangat antara 36 sampai 37 derajat Celcius. Itu apa hangat itu? Itu energi. Energi panas. Energi panas. Oke. Terus ketika saya begini, bahkan nggak perlu menyentuh pun orang yang saya gini ini tuh terasa hangat. Itu juga. Artinya itu orang yang sudah mampu mengolah energinya. Ya, betul. Oke. Betul. Terus namanya HP itu telepon-teleponan juga apa? Sinyal itu apa sih, Mas? Gelombang. Ya, gelombang itu apa? Kalau dalam teori fisika, yaitu ada energi di situ. Lah kalau dukun-dukun yang modern sekarang, Ya, oke. bahkan mengirim santet itu lewat HP. Caranya? Caranya, ketika saya telepon Mas Joni, Ya, oke. itu kan ada sinyal nih, berarti ada frekuensi yang masuk ke HP-nya Ya, Mas oke. Joni. Dan Mas Joni menggenggam HP-nya dekat dengan kepala. Kemudian saya modulasikan, saya timpakan energi santet saya di frekuensi ini. Sehingga semacam hipnotis. bukan. Artinya itu Nah, supaya agak bisa dirasionalkan gitu. sebenarnya begini, Sugesti atau apa gitu. sugesti bisa, tapi lebih jauh dari itu. Bahkan tanpa perlu sugesti. Hanya ketika Mas Joni mengangkat HP saya, Iya, oke. terus menjawab oke, tek kayak gitu, santet sudah masuk. Nah, bentuknya dalam santet lewat telepon itu bentuknya apa? Serangannya itu seperti apa? Lah tergantung tukang santetnya ini, dukun santetnya itu mau bagaimana. Ketika saya mengirimkan energi negatif dan saya modulasikan dengan frekuensi HP ini, Iya, oke. kan masuk nih, Iya, oke. masuk terus mempengaruhi tubuh Mas Joni. Tergantung niat saya mau energi yang kayak apa, menyerang organnya atau menyerang pikirannya, kayak gitu. Kalau Mas Joni lemah, ya akan sangat mudah masuk. Nah sebenarnya ada, tidak semua orang bisa kesantet Mas Joni. Orang-orang yang energinya kuat, itu yang mental santetnya. Nah kayak gitu Mas. Nah, itu santet dalam bentuk energi. Selain lewat HP bagaimana? Nah contoh, ya langsung saya kirim Dari jarak jauh. dari jarak jauh. Nah biasanya kayak gini itu butuh media kadang. Jadi butuh media. Ini kayak kalau dalam kultur voodoo, nah itu ada boneka. Di Indonesia juga banyak dikenal kayak gitu.
Ini seolah-olah kayak Mas Doni yang sudah saya bikinkan bonekanya. Iya. Nah, biasanya memang kalau tanpa mantra, dia melakukan visualisasi, mengarahkan energinya. Jadi saya ambil nih jejak energinya Mas Doni, saya ambil dulu, saya masukkan ke boneka ini. Oke. Kemudian saya tembak nih, jedar, dar, kena Mas Doni. Wah, yang mengerikan sekali ya. Ya iya, Dan kasus itu itu banyak terjadi. banyak sebenarnya, banyak. Masuk ke medis, artinya gini. Kawan-kawan Mas Tommy banyak dokter juga, mungkin apakah ada yang bercerita itu dapat Ya mendapat beberapa mempercayai dan mengalami atau mendapatkan pasien tentang itu. Cuman ya karena mereka nggak belajar tentang pengobatan timur atau area perdukunan, ya mereka nggak paham. Jadi konsepnya santet lewat energi, tidak menggunakan makhluk halus. Tidak. Kemudian yang kedua tadi, Hmm. selain energi kan ada santet lewat Makhluk halus. makhluk halus yang kita skip dulu karena Ya. Nah itu soalnya begini Mas Tommy, ketika berbicara santet itu selalu hubungannya dengan makhluk halus. Ya. Selalu kan image itu bahwa ini dikirim oleh seorang dukun itu dengan bantuan makhluk halus. Tapi memang betul ada. Ada. Biasanya mekanismenya gini. Si dukun ini sudah punya mantra. Mantra ini yang memanggil makhluk halus ini. Apapun jenisnya makhluknya. Lah ketika dia mengucap mantra, biasanya dia ada perilaku khusus dulu. Bahasa Jawanya tuh ngelakoni dulu. Iya. Nah, jadi ini baca mantra-mantra diulang-ulang, nanti makhluk halusnya itu akan ngikut sama dukun ini. Terus tinggal saya sebut namanya siapa. Biasanya kadang butuh media foto. Kenapa? Makhluk halus itu ya mirip sama kita. Dia nggak kenal kalau hanya sebut namanya doang kan gitu. Iya. Butuh yang spesifik. Oh, fotonya yang kayak gini tuh kata makhluk halusnya itu. Jadi makhluk halus itu sebetulnya bodoh juga. Sama aja. Enggak, nyatanya para dukun kan banyak kan cerita kayak gitu. Tolong bawain fotonya target kan begitu. Nah, sama. Itu ya gitu. Jadi setelah dimantrain ini makhluk halus akan paham. Oh, saya harus ngerjai si fulan ini, orang ini. Oke. Baru dia akan lari ke sana dan sesuai perintah si dukun ini. Nah, biasanya kayak gitu tuh ada tumbal. Bahasanya saya harus menyediakan makanan-makanan yang memang disenangi oleh makhluk halus ini. Kayak gitu. Nah ini agak susah dicerna lah. Katakanlah ini lebih absurd, agak susah dicerna. Nah yang agak masuk akal untuk saya dan generasi milenial tentunya yang hidup di zaman sekarang itu mungkin konsep energi. Kemudian yang terakhir tadi kekuatan pikiran. Iya, kekuatan pikiran. Bagaimana itu? Otak manusia itu tiap detiknya mengeluarkan gelombang otak, Mas Jun. Tiap detiknya. Makanya itu yang di medis bisa dicek. Oh, ini gelombang alfa, gelombang beta begitu. Jadi sebenarnya otak itu kayak antena, kayak transmitter yang mengirimkan sinyal terus. Ya, kalau kita bisa memfokuskan sinyal-sinyal gelombang dari otak kita ini, kita akan bisa melakukan sesuatu yang orang lain secara umum nggak bisa melakukan. Contoh, ketika saya ingin menyantet Mas Joni contohnya, maaf ya, ini contoh aja. Tapi jangan. Oh ya. Mas, sorry sebelum itu apa Mas Tommy bisa nyantet? Kayaknya nggak perlu dibahas ya. Oh, kan dukun putih. Dukun putih. Enggak. Oke, lanjutkan. Jadi saya hanya butuh kekuatan pikiran karena dalam ilmu energi itu hubungannya sama pikiran, Mas. Jadi ada satu kaidah energi, yaitu energi mengalir mengikuti atensi. Atensi saya kemana, buat apa, energi itulah mengalir ke sana. Dan itu diproduksi oleh otak kita. Jadi contoh, saya ingin menyantet Mas Joni.
saya hanya memvisualisasikan, membayangkan. Itu kan kerja pikiran, Mas. Membayangkan Mas Joni sakit, membayangkan Mas Joni sakit terus kayak gitu. Kalau orang yang udah terlatih, itu hitungan detik, saya hanya membayangkan Mas Joni sakit, tek, saya satukan dengan perasaan saya, tek, sakit langsung. Walaupun Mas Joni itu ada dimanapun. Cuman, gini Mas Joni, kalau Mas Joni orangnya energinya kuat ya nggak pengaruh. Oh, kalau saya kuat. Oh, syukurlah. Kalau saya kuat. Oke, jadi ini mereview tadi di awal bahwa santet itu juga bisa positif, bisa negatif. Ini yang maksudnya yang negatif itu. Yang negatif. Sebab kekuatan pikiran juga kan bisa sebetulnya bisa positif kan? Bisa, sangat bisa sekali. Sama loh, para dukun putih itu juga melakukan hal yang sama mekanismenya. Umpamanya ketika saya mengobati pasien, Iya. orang sakit saya obati, saya selalu memakai kekuatan pikiran juga. Saya membayangkan pasien saya ini sembuh. Berarti ketika pasien datang, Ya, kemudian berobat katakanlah, ya. itu selanjutnya masih tetap dipantau. Iya. Katakanlah Iya. dengan kekuatan pikiran itu. Iya, dalam kultur kita itu juga dibantu dengan kekuatan doa. Nah, itu yang banyak nyebut tuh mantra lah, apalah kayak gitu. Jadi ya Oke. doa. Ada nggak relasinya dengan keilmuan yang Mas Tommy pelajari di Barat soal kekuatan pikiran dengan yang pertama tadi? Ya, ada. Kalau para psikologi itu udah banyak mengeksplorasinya sebenarnya. Banyak teori-teori, bahkan ini teori yang sudah ditemukan oleh ahli Barat loh, Mas. Soal kekuatan pikiran. Iya. Contoh Carl Gustav Jung itu ahli psikoanalisa. Dia juga memahami adanya hubungan antara pikiran satu orang dengan pikiran orang lain, bahwa kita itu bisa memengaruhi pikiran orang lain. Contoh kayak gitu. Jadi banyak yang sampai sekarang itu biasanya didalami di area-area hipnotis. Oke. Nah, itu kan produk ilmiah. Nah, kalau yang pertama tadi yang energi ada nggak di dalam kedokteran Barat? Kalau di kedokteran Barat tentang energi yo nggak ada, Mas. Jadi mereka tidak mendalami itu. Iya. Belum mendalami atau Belum memang- mendalami. Memang mereka tidak percaya. Ya, akhir-akhir ini ada sih yang studi tentang kayak gitu. Tapi ini kan belum secara umum diajarkan ya. Oke. Cuman banyak kalau para dokter di sini itu selalu bilang sama pasiennya, Pak, Bu, jangan putus asa. Anda harus tenang, Anda harus yakin kalau Anda sembuh. Keyakinan untuk sembuh itu apa sih, Mas? Pikiran. Bahwa pikiran itu juga bisa memengaruhi fisik. Nah, Stop dulu, Mas Tommy. Oke. Baik, kawan-kawan. Masih berlanjut soal perdukunan ini yang semakin menarik. Tentu saja di episode berikutnya. Tetap di Sekolah Kebon, Kebun Kata, Kebun Rupa. Jangan lupa ya, like dan subscribe Sekolah Kebon. Kita nantikan episode berikutnya bersama Mas Tommy Sang Dukun.